lagi di R4M, Renungan 4 Menit. Perkenalkan, nama saya Jimmy Sucipto, saya dari BPK Makassar. Renungan hari ini mau berbicara tentang dipilih untuk menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16 berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Di dalam firman Tuhan banyak dikatakan bahwa manusia itu adalah buah. Kenapa demikian? Apa yang menarik dari buah? Buah itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati orang. Ciri khas dari buah itu menunjukkan sifat-sifat yang terdapat di dalam kandungan buah itu. Mungkin dengan gambarnya buah mangga, buah durian. Mereka semua mempunyai ciri khas tersendiri. Dengan kita menikmati buah itu, maka kita akan tahu bahwa inilah buah A, buah B, buah C. Ketika Yosua mengirim pengintai-pengintainya untuk melihat tanah terjanji, maka ketika pengintai itu kembali, mereka membawa beberapa hasil dari tanah terjanji, yaitu buah, yang menggambarkan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang subur dan tanah yang berlimpah. Sama dengan halnya dengan ketika seorang anak Tuhan bisa menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya ketika keberadaannya itu bisa dinikmati. Ia menjadi buah. Dan itu bukan karena pilihan kita, tapi karena Tuhan yang terlebih dahulu memanggil kita. Buah apakah tersebut? Saya akan membagikan 3 buah. Yang pertama adalah buah pertobatan. Ketika kita mengikuti Tuhan, harusnya ada yang berubah. Kita menjadi berubah dari hidup kita yang dahulu. Mungkin kita berkata-kata dengan kasar, kita punya sikap yang kasar, kita menjadi orang yang ramah, orang yang bertutur kata dengan sopan. Mungkin dahulu kita suka berbohong, sekarang kita tidak menjadi suka berbohong. Atau mungkin kita adalah dulu pendosa, kita bertobat, kita menjadi pendoa. Buah yang kedua adalah buah kasih, dimana ketika kita mengikuti Tuhan, kita harusnya menghasilkan buah kasih ini. Kita bisa memberikan perhatian sama orang yang membutuhkan. Kita tidak ego dengan diri kita sendiri, kita hanya mencari untung mungkin, tapi dengan buah yang kita hasilkan adalah buah kasih. Kita memberikan perhatian, memberikan bantuan, memberikan sesuatu yang orang butuhkan ketika mereka merasa kesepian atau yang lainnya. Buah yang ketiga adalah buah jiwa. Buah jiwa ini adalah buah untuk memenangkan jiwa-jiwa. Mungkin kita bisa memulai dengan keluarga kita sendiri. Ketika kita bisa memenangkan jiwa anak kita, anak-anak kita bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan, itu sangat dahsyat. Dan Tuhan akan bersukacita dengan buah jiwa yang kita bawa. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang lebat? Di Yohanes 15 ayat 2 ada 2 hal yang kita bisa lakukan. Pertama, melekat kepada pokok anggur adalah Tuhan sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi buah anggur yang manis ketika kita bisa melekat kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai juru selamat. Yang kedua, kita dibersihkan dari ranting-ranting kita, dan ketika kita tidak berbuah, maka Tuhan akan merawat kita, memperbaiki diri kita, sehingga kita menghasilkan lebih banyak buah. Saya akan merangkum hari ini bahwa kita semua adalah pilihan Tuhan untuk berbuah. Berbuah pertobatan yang pertama, berbuah kasih, dan berbuah jiwa. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.